Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek dari pemrograman mobile sesuai job desk masing-masing. Yang pertama akan yang yang pertama akan presentasi adalah rekan saya Najmi, padanya disilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari bagian job desk saya, yaitu job desk database, database UI dan UX. Nah, di sini ada perancangan aplikasi. Untuk alur kerja aplikasinya, aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Fitur yang menjadi bagian saya yaitu pengerjaan, menampilkan data. Fitur menampilkan data, untuk data yang tertampil ini ada data hotel, data restoran, data destinasi, dan data event. Fitur tampil data hotel, fitur ini terletak di halaman utama aplikasi. Ketika user memilih bagian icon hotel, maka aplikasi akan menampilkan list nama dan gambar hotel yang telah diinputkan oleh pembuat aplikasi. Dan jika salah satu dari hotel tersebut diklik, maka akan tertampil keterangan yang lebih detail yang berisi gambar hotel, nama hotel, rating dari hotel itu, dan deskripsi dari hotel tersebut. Kemudian ada fitur tampil restoran. Fitur ini terletak juga di halaman utama. Ketika user memilih bagian ikon restoran, maka akan menampilkan list dari nama dan juga gambar restoran yang telah diinputkan oleh pembuat aplikasi. Dan jika salah satu dari restoran tersebut diklik, maka akan tertampil keterangan yang lebih detail, yaitu berisi gambar restoran, nama restoran, rating, dan deskripsi dari restoran tersebut. Kemudian yang ketiga ada fitur tampil data destination. Fitur ini juga terletak di halaman utama aplikasi. Ketika user memilih bagian icon destination, maka aplikasi akan menampilkan list nama dan gambar destination. Dan ketika salah satu dari destinasi tersebut diklik, maka akan menampilkan tampilan yang lebih detail yang berisikan gambar destinasi, nama destinasi, rating, dan juga deskripsi dari destinasi tersebut. Dan yang terakhir ada fitur tampil data event pada halaman utama. Fitur ini juga terletak pada halaman utama aplikasi. Secara otomatis tertampil list gambar dan juga nama event besar yang akan dilaksanakan di Yogyakarta. Dan jika salah satu dari event tersebut diklik, maka akan tertampil keterangan yang lebih detail yang berisi gambar event, nama event, waktu pelaksanaan berupa tanggal, bulan, dan juga tahun, dan juga deskripsi dari event tersebut. Kemudian bagian yang kedua, bagian yang selanjutnya yaitu fitur yang disediakan. Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi yaitu yang sesuai dengan job desk saya. Yang pertama ada pada Activity Main 2, eh, menggunakan image button untuk mengarahkan button tersebut ke tampilan selanjutnya. Terdapat tiga image, yaitu ada hotel, destination, dan juga untuk restoran. Lalu ada menggunakan Android Recycle View untuk menampilkan list event ke dalam interface. Pada Activity Main 3 menggunakan image view dan text view untuk menampilkan icon dan nama icon dari bagian hotel. Dan juga menggunakan Recycle View untuk menampilkan list hotel ke dalam interface. Untuk Activity Main 4 dan juga 5 itu sama saja, namun untuk 4 dan 5, untuk 4 itu bagian restoran, dan juga untuk 5 itu bagian dari destination. Lanjut ke item hotel .xml. Di sini menggunakan Android Car View yang berisi gambar dan nama hotel yang nantinya akan ditampilkan pada list Recycle View sebelumnya. Dan untuk item restoran, item destination, dan item event.xml itu pun sama menggunakan card view yang berisikan gambar dan juga nama dari masing-masing keterangan tersebut yang nantinya akan ditampilkan pada list recycle view. Kemudian untuk main activity 2, menggunakan recycle view untuk memasukkan dan mengambil data dan data event. Lalu menampilkan gambar dan nama dari event tersebut. Untuk main activity 3, 4, dan 5 itu sama, namun untuk masing-masingnya yaitu untuk hotel, untuk restoran, untuk destination. Dan nantinya akan ditampilkan juga. Lalu untuk detail activity, terdapat detail activity hotel, resto, destination, dan juga event. Nah, untuk detail activity ini menggunakan recycle view untuk menampilkan gambar, nama, rating, dan deskripsi dari hotel pada bagian keterangan. Jadi pada detail activity ini lebih jelas lagi. Jadi ketika mengklik salah satu dari hotel atau restoran tersebut, maka akan tertampil data yang lebih detail. Lanjut ke bagian hotel adapter, resto adapter, desti adapter, dan juga event adapter. Pada bagian adapter ini menyediakan adapter untuk recycle view. Untuk hotel itu recycle view untuk hotel adapter yang nantinya digunakan untuk menampilkan daftar hotel. Dan untuk resto menampilkan daftar restoran, untuk destination menampilkan daftar destination, dan untuk event menampilkan daftar event.
Lalu untuk hotel.kotlin, resto.kotlin, desti.kotlin, dan event.kotlin, keempatnya memfasilitasi pengiriman dan pengambilan objek antar komponen aplikasi Android seperti antar aktivitas menggunakan konsep perselable. Dan selanjutnya ada bottom underscore nav.xml. Pada bagian bottom ini menggunakan item untuk menampilkan tombol navigasi yang berwarna biru. Terdapat tiga item yaitu ada item home, item nearby, dan juga item profile. Dan untuk bottom menu itu sebenarnya sama saja dengan bottom nav, namun berbeda warna. Untuk bottom menu itu berwarnanya warna hitam. Selanjutnya untuk pendemoan aplikasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian pendemoan aplikasi. Eh, di sini untuk bagian saya itu yang pertama itu menampilkan dari hotel, restoran, dan juga destination. Di sini sebagai contoh di sini terdapat tiga buah bottom yaitu hotel, restoran, dan destination. Ketika kita klik bagian hotel maka di sini saya memasukkan 5 buah data, itu data-data hotel. Nah, ketika saya memilih salah satu dari hotel tersebut, maka akan tertampil penjelasan yang lebih jelas lagi, yaitu terdapat namanya, gambar, rating, dan juga deskripsi dari hotel tersebut. Nah, kemudian contoh kita di sini memasukkan, menginputkan, mengklik bagian hotel di Grand Palace, maka akan tertampil juga data yang lebih rinci. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian restoran. Pada bagian restoran juga di sini sama akan tertampil 5 buah data restoran dan ketika user mengklik satu maka akan menampilkan buah restoran yang diklik tersebut dengan deskripsi yang lebih eh, menjelaskan. Lalu contoh lagi di sini saya mengklik bagian gudeg Sagan maka akan keluar ratingnya 4,7. Lalu gudeg Sagan itu deskripsinya seperti apa, apa restoran tersebut. Lalu untuk bagian ketiga destination di sini contoh saya memilih untuk puncak sosok maka akan dari rating dan juga deskripsi puncak sosok tersebut. Nah, lalu yang terakhir di sini ada event. Di sini saya juga memasukkan 5 buah event. Untuk contoh di sini wayang Jogja Night Carnival. Nanti akan tertampil waktunya yaitu dilaksanakan pada 7 Oktober 2023 dan deskripsinya event tahunan yang diselenggarakan sebagai puncak acara memperingati HUT Kota Jogja. Lalu di sini juga contoh saya mengklik bagian Ngangkring Art Festival maka akan tertampil deskripsinya. Mungkin untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvan. Baik, selanjutnya dari jobdesk saya. Pada jobdesk saya pada alur kerja absennya terdapat fitur current location, fitur nearby search, fitur navigasi, dan juga fitur intent. Untuk fitur current location, dalam bagian ini terdapat fitur yang memungkinkan pelacakan lokasi geografis pengguna secara real time. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi nearby pada UI. Setelah pengguna masuk ke halaman Maps, mereka dapat mengklik tombol GPS di sudut kanan atas untuk kemudian aplikasi akan menampilkan lokasi dari user tersebut. Untuk nearby, fitur ini dapat diakses setelah pengguna mengakses fitur current location terlebih dahulu. Pengguna dapat memilih dari navigasi apakah akan mencari hotel, restoran, atau destinasi wisata. Pencarian hotel akan dihasilkan berupa ikon tempat tidur yang pengguna dapat mengklik ikon tersebut untuk mengetahui nama dari hotel tersebut. Begitu juga dengan restoran akan menghasilkan ikon sendok dan garpu. Sementara untuk destinasi tempat-tempat wisata menghasilkan payung pantai. Untuk fitur navigasi terdapat 3, yaitu navigasi home yang akan mengantarkan pengguna ke beranda, navigator nearby untuk mengakses maps, dan juga navigasi about untuk memberikan informasi tentang aplikasi tersebut. Untuk fitur intent sendiri, intent merupakan fitur yang berfungsi untuk mengatur perpindahan dan interaksi antara activity atau tampilan dan fungsionalitas dari aplikasi. Fitur ini akan bekerja secara otomatis ketika pengguna memilih salah satu tombol UI yang tersedia berikut juga sama dengan fragmen navigasi. Selanjutnya adalah fitur yang disediakan.
pada fitur current location, menyediakan fitur yang memberikan informasi tentang lokasi pengguna secara real time, juga memberikan tanda marker untuk memudahkan pengguna melihat lokasinya. Dalam Nearby Search, mencari dan memperlihatkan hotel terdekat dari lokasi pengguna, mencari dan memperlihatkan resto terdekat dari lokasi pengguna, serta destinasi wisata terdekat dari lokasi pengguna. Untuk navigasi, memberikan akses untuk berpindah antar halaman aplikasi, juga memberikan akses untuk memilih apakah akan mencari hotel, resto, ataupun destinasi wisata. Untuk fitur internet sendiri, memungkinkan interaksi antar halaman pada aplikasi untuk mengakses fungsionalitas dari aplikasi. Untuk demonya sendiri, sama fitur intent untuk menginteraksi dari berbagai halaman. Kita coba hotel, pindah restoran, begitu juga destinasi. Lalu pada fitur navigasi, dapat ke about, pindah ke home. Lalu juga untuk fitur maps, sini dapat dilihat terdapat fitur yang menampilkan lokasi dari pengguna. Saya dapat mencari hotel terdekat dari pengguna, coba. Lalu restoran, juga destinasi. Nah, untuk permintaan izin lokasi, pada Nearby, jika lokasi pada pengguna belum diaktifkan, akan muncul permintaan untuk mengakses lokasi. Baru lokasi pengguna dapat dilihat ditampilkan oleh aplikasi. Sekian presentasi proyek akhir yang dapat kami sampaikan. Saya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.